Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang ikhwah di Sambas ya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di dalam pikiran saya ada kata yang sangat buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika disandingkan dengan manusia, kata itu pun sangat buruk. Saya selalu mengingkari kata itu, tapi terkadang kata itu datang secara tiba-tiba saat pikiran saya kacau maupun ketika tidak kacau. Saya tidak tahu apa itu pikiran saya atau bisikan setan. Saya sudah bertaubat dan berusaha untuk menghilangkan pikiran itu, tapi kata itu terkadang datang lagi, bahkan lebih buruk. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya sangat terganggu dengan kata itu. Apakah dengan kata itu saya menjadi kafir atau tidak? Dan apa yang harus saya perbuat? Barakallahu fiik. Ya, kepada akhi sang penanya, perlu diketahui bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sejumlah orang dari sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah. Fasa'aluhu. Mereka kemudian bertanya, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Wahai Rasulullah, kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang kami berat untuk mengucapkannya. Kami akan merasa kalau itu sampai terucap, ini besar sekali dosanya. Nah, Nabi balik bertanya kepada mereka, waqad wajadtumu, benarkah kalian merasakan hal tersebut? Kayak mendapati bisikan-bisikan seperti itu? Qalu na'am, betul ya Rasulullah. Qala dzaka sharihul iman. Itulah tanda yang jelas menunjukkan adanya keimanan pada diri kalian. Jadi di satu sisi perlu kita pahami bahwa ini merupakan bukti kalau kita masih memiliki keimanan kepada Allah. Kita merasa takut dan tidak layak kalau sampai itu terucap tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya atau tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, ya'tis syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza Allah, man khalaqa kadza Allah, hatta qal man khalaqallah, fa idza balagha hadza falyantahi wal yaqul amantu billah. Kadang-kadang setan akan mendatangi seseorang dan dia membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sampai ujung-ujungnya dia akan membisikkan, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sampai pada pertanyaan seperti itu, maka hendaklah dia berhenti dan tidak melanjutkan. Dia harus buang jauh-jauh pikiran itu, dia harus tepis pertanyaan itu karena itu adalah syubhat dari syaitan, dan hendaknya dia mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah al-Khaliq. Nah, terkait dengan solusi adalah hendaknya kita senantiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian kalau masih juga itu menggelayuti pikiran kita, kita buang jauh-jauh, kita berpikir kepada hal lain yang lebih bermanfaat bagi diri kita. Untuk apa kita memikirkan tentang misalnya sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, padahal tidak akan ada yang menanyai kita tentang perbuatannya Allah. Tidak akan ada yang mempersoalkan apa yang Allah perbuat pada diri kita. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib diri kita nanti di akhirat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya, namun mereka lah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Jadi marilah kita berpikir sesuatu yang manfaatnya jelas kembali kepada diri kita. Kemudian solusi lain adalah sibukkan diri kita dengan ibadah, dengan hal-hal lain yang jelas manfaatnya, dengan salat, dengan zikrullah, dengan mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekeliling kita. Ya. Allah menyuruh kita untuk afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mau menghayati Al-Quran?
ataukah hati mereka itu ada kuncinya? Ini merupakan solusi-solusi yang insya Allah apabila kita rajin mengamalkannya dan kita dudukkan akal kita pada porsi yang seharusnya, insya Allah tidak akan terulang lagi. Karena kita harus tahu bahwa akal kita ini memiliki keterbatasan, terbatas dari segi maklumat yang dia dapatkan, otomatis terbatas pula dari analisanya. Dia tidak mampu mengolah suatu hal yang dia tidak mendapatkan informasi tentangnya. Adapun tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas. Allah menyuruh kita untuk beriman. Allah menyuruh kita untuk tafakkur, memikirkan makhluk-makhluknya, untuk mengambil kesimpulan tentang kemahabesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, betapa luasnya ilmu Allah, betapa kayanya Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah sekejap pun dalam memperhatikan dan mengurusi makhluknya. Ini yang perlu kita pikirkan, bukan tentang bagaimana zatnya Allah dan bagaimana kaifiat atau cara Allah melakukan ini dan itu. Bukan tentang itu kita disuruh berpikir. Jadi mari kita alihkan perhatian kita kepada hal lain yang lebih bermanfaat, dan insya Allah itu tidak akan sebatas berpikir atau terlintas dalam benak. Selagi itu belum terucap, maka itu masih dimaafkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuhum ma lam takallama bihi au ta'mal. Ma lam yatakallam bihi au ya'mal. Allah masih memaafkan hal-hal yang terlintas dalam benak umatku selagi umatku belum melontarkannya dalam bentuk ucapan atau melakukannya dalam bentuk perbuatan. Selagi itu masih sebatas bisikan-bisikan dan kemudian yang bersangkutan berusaha untuk menepisnya, maka itu tidak akan membahayakan imannya. Justru itu merupakan pertanda dia masih memiliki iman. Akan tetapi jangan diperturutkan. Segera hentikan bisikan itu, kemudian ikuti dengan syahadah, dengan pernyataan bahwasanya kita masih beriman kepada Allah, beriman kepada zat Allah, kepada sifat-sifat yang Allah miliki, dan itu semua tidak ada yang menyerupai makhluknya. Kemudian mari kita sibukkan diri kita dengan amal soleh. Insya Allah itu tidak akan membahayakan iman dan tentunya tidak akan menjadikan yang bersangkutan ini kafir. Wallahu ta'ala alam.